Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mempersiapkan diri, kita akan beribadah bersama, kita akan bersekutu dengan Tuhan, dan kita mempersiapkan diri kita ambil tempat yang tenang, dan kita mempersiapkan diri dengan baik untuk kita boleh mendapat berkat Tuhan. Saya berharap ibadah hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi kita sekalian. Kami berdoa supaya kita semua tetap dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kita sungguh patut bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang selalu menyapa setiap kita, yang selalu memanggil kita untuk tinggal kembali di dalam Dia. Di Minggu Prapaskah yang kedua ini, mari kita menyambut undangan Tuhan untuk bertobat dengan membersihkan dan mengembalikan fungsi tubuh dan hati kita sebagai bait Allah. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan kita kembali menjadi peka kepada suara Tuhan yang terus bergema dalam nurani kita. Saat ini, marilah kita mengarahkan hati kita kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, menenangkan hati dan pikiran kita, dengan menyadari keberadaan Tuhan di dalam ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah Minggu Prapaskah yang kedua ini, kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan di dalam nama Yesus Kristus, yaitu Gembala yang baik, yang telah membimbing, menuntun, menjaga, dan memberkati kita umatnya, serta dalam pimpinan Roh Kudus yang menyertai dan bekerja di hati kita. Kiranya anugerah dan rahmat serta damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan membaca bacaan bertanggapan dari Mazmur 99, Tuhan Raja yang Kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Jemaat yang terkasih, di masa Prapaskah ini,
mari kita ingat selalu akan karya Allah yang sempurna bagi hidup kita. Akan apa yang Tuhan Yesus Kristus telah perbuat bagi kita sebagai anak domba Allah. Dan biarlah saat ini, mari kita bernyanyi memuji Dia, menyambut kehadiran Allah di tengah-tengah persekutuan ibadah kita. Menyembah Dia dengan roh dan kebenaran di dalam tahta suci-Nya.
kita masuk tata suci. Katakan, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami Dia, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu Allah Bapa kami di dalam sorga, di hadapan-Mu ya Allah, kami yang kudus. Tak henti-hentinya kami mengagungkan Engkau atas karya-Mu yang sempurna bagi hidup setiap kami. Terima kasih Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Yesus Kristus, demi menyelamatkan kami, manusia yang berdosa ini. Saat ini ya Tuhan, di hadirat-Mu yang kudus, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan hati yang terbuka, penuh penyesalan atas kelemahan, kelalaian, kegagalan yang telah kami perbuat ya Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, ampunilah kami yang masih jatuh bangun untuk mengikuti-Mu dengan setia. Terlebih ketika tantangan dan godaan hidup datang menghampiri kehidupan setiap kami. Kami tidak bertindak seperti apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Ampunilah atas kegagalan kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami dalam hidup keseharian kami.
Mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat menghayati penderitaan-Mu di masa minggu-minggu Prapaskah ini, agar kami dimampukan untuk tetap setia menjalani kehidupan ini dengan takut akan Engkau. Sucikan dan layakkan kami ya Tuhan. Bertahtalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kiranya Kau berkenan atas ibadah kami ini ya Tuhan. Dan kiranya melalui perenungan kebenaran firman-Mu pada hari ini, Roh-Mu memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia dan menjadi berkat bagi sesama kami. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui hidup setiap kami. Biarlah segala hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kasih setia Allah sungguh nyata di dalam hidup kita umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah kita lakukan, namun bagi setiap kita yang mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya. Seperti sabdanya dalam Kolose 1 ayat 13-14 yang berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang akan menuntun kehidupan kita di dalam menjalani keseharian kita, yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari sambutlah Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dengan hati penuh syukur dan sukacita atas anugerah, atas kasih setia dan kebaikan Tuhan yang telah dicurahkan kepada kita. Mari kita mengagungkan Dia sambil bertepuk tangan. Nyanyi puji Tuhan. Mari dengan penuh semangat dan penuh sukacita kita mau bernyanyi buat Dia. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya, anugerahnya bagimu, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, amin. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, suka
anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Tuhanku sempurna, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus. Oh betapa dalamnya kasih setia, amin. Betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Sekali lagi, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Tuhan sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indah. Betapa dalamnya, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Sekali lagi, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Jemaat yang terkasih, mari di hadapan Tuhan Allah kita yang kudus, bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat di seluruh penjuru dunia ini. Mari dengan segenap hati dan mulut kita memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dibawakan oleh penginjil Jane Umbas.
Mari saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersehati berdoa untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh datang kembali di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersehati meminta pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami Kalam Kudus, di gereja kami Kalam Kudus di Surabaya. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong setiap pelayanan yang dilakukan. Kami berdoa biarlah Tuhan berikan kekuatan, kesehatan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik untuk hamba Tuhan, penginjil, pendeta, setiap majelis yang melayani, guru-guru sekolah minggu. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan kesehatan, akan Tuhan memberikan sukacita damai sejahtera di dalam melayani Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang menilik mereka, keluarga lepas keluarga, memberikan damai sejahtera, memberikan kasih Tuhan, bahkan berkat Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang akan terus memberkati dengan apa yang Tuhan telah berikan untuk setiap kebutuhan mereka masing-masing. Kami juga mohon Tuhan, biarlah Engkau menjamah setiap jemaat-Mu yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang masih dalam studi, Tuhan berikan setiap anak-anak kami kepandaian, hikmat, hati yang takut akan Tuhan, agar mereka bisa menyelesaikan studi dengan baik, dan Tuhan boleh pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur ya Tuhan untuk majelis yang boleh melayani di periode berikutnya. Biarlah Tuhan Engkau yang memperlengkapi mereka dengan hikmat yang datang dari surga. Tuhan juga yang akan memberikan sukacita dalam melayani. Tuhan memberikan kasih untuk kami boleh bergandengan tangan melayani. Kami juga mohon Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong, khususnya dalam masa pandemi ini, setiap kami boleh melayani dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Setiap mereka yang bergumul hari ini di dalam ekonomi mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan, biarlah Engkau buka jalan, Engkau memberkati, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Dan yakinkan bahwa mereka boleh berharap kepada Engkau Tuhan Yesus yang akan menyediakan apa yang diperlukan. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dan menolong pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Khususnya Tuhan di dalam mendistribusikan dan juga pemberian vaksin. Tuhan biarlah Engkau menolong sehingga setiap vaksin yang diberikan sungguh boleh bermanfaat mendatangkan kekebalan tubuh, dan Tuhan juga memberikan para tenaga medis kekuatan kesehatan, kesabaran, akan Tuhan memberkati mereka dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berikan hikmat untuk pemerintah kami dalam mengatur dan juga membangun negara ini. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk akhirnya sekolah kami Kalam Kudus Surabaya. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau yang terus memimpin dan memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani. Kami berdoa menyerahkan untuk badan pengurus yayasan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap kepala sekolah. Tuhan pakai dan berkati mereka agar boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Segala keperluan dan juga kebutuhan kami mohon Tuhan yang mencukupkannya. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap guru-guru. Berikan kami ya Tuhan kesehatan, berikan kesabaran, kasih, hikmat untuk mendidik setiap mereka di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga ya Tuhan untuk anak-anak kami, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, dan SMA. Tuhan, Kau juga berikan kekuatan kesehatan untuk mereka semua. Tuhan berikan semangat belajar. Tuhan juga berkati apa yang menjadi keperluan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan sekolah kami Kalam Kudus ke dalam tangan kasih-Mu. Juga untuk penerimaan siswa baru, biarlah Tuhan terus menambahkan murid-murid
untuk bisa belajar di sekolah kami. Dan mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa, akhirnya untuk setiap kami masing-masing, biarlah Tuhan, Engkau yang menilik setiap pergumulan kami. Seluruh apa yang kami rindukan, Tuhan, kami mau pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang tahu ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, menjawab doa-doa kami tepat pada waktu Tuhan, yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu boleh tetap setia mengikut Tuhan Yesus, boleh tetap melayani Tuhan, boleh tetap menjadi saksi buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud di dalam Mazmur 103 berbicara secara berulang-ulang kepada jiwa kita untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang penuh kasih telah memberikan kebaikan yang berlimpah kepada kita. Dia telah mengampuni segala kesalahan kita. Dia yang menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan dalam diri kita. Saat masalah begitu berat, tak perlu khawatir dan takut. Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Dan saat pergumulan hidup kuat menekan kita, kebaikannya membuat hari demi hari yang kita jalani terasa baru dan penuh gairah seperti pada burung Raja Wali. Sedemikian pentingnya seruan ini untuk diberikan kepada kita secara berulang-ulang. Karena kecenderungan kita untuk melupakan hal-hal itu sedemikian besar. Hanya Tuhan yang sanggup memuaskan hasrat kita. Tak ada tempat, seseorang, ataupun sesuatu yang bisa membuat kita puas dan bahagia. Mari datanglah pada Tuhan, firman yang hidup itu. Karena sumber kepuasan, kebahagiaan, dan kekuatan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Dia. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya.
kasih-Nya, ingat kebaikan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Nya penuhkan, Nya penuhkan, Nya puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Nya penuhkan, Nya penuhkan, Nya puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. 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 Firman Tuhan akan dibawakan oleh penginjil Jane Umbas. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama mempersiapkan hati, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita kembali masuk dalam doa, minta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh datang beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah setiap kami. Kami rindu ya Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kami boleh mendapatkan berkat. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan, kuduskan dan layakkanlah kami. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Tolonglah Roh Kudus agar kebenaran firman Tuhan yang diberitakan sungguh boleh dimengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami. Engkau tahu ya Tuhan, kerinduan kami untuk datang kepada Tuhan. Ini kami ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita telah masuk masa Prapaskah yang kedua. Mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Kita akan membuka dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, kita akan bersama membahas dari ayat yang ke-13 sampai 25. Injil Yohanes pasal yang kedua mulai ayat 13
sampai ayat 25. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih yang melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, dalam masa Prapaskah ini, tema khotbah terambil dari ayat yang ke-17. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita melihat dalam bacaan kita sebuah perjalanan yang Tuhan Yesus lakukan di dalam memperingati atau mempersiapkan Hari Raya Paskah orang Yahudi. Kita melihat Tuhan Yesus pergi atau berangkat ke Yerusalem, di mana di Yerusalem adalah tempat bait suci atau bait Allah yang ada dan sudah didirikan. Jemaat yang terkasih bisa melihat di dalam sebuah gambar yang ditayangkan bagaimana lokasi atau tempat bait Allah itu. Di bait Allah itu yang di tengahnya merupakan tempat kudus, tempat maha kudus, dan di sekitar dari bait Allah itu yang menutupnya adalah pelataran bait Allah. Di mana pelataran itu atau tempat yang paling luar dari bagian bait Allah sebenarnya adalah tempat untuk orang-orang non-Yahudi yang beribadah di sana. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Yohanes, Yesus menyucikan bait Allah diletakkan di bagian awal dari pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita melihat di bagian 3 Injil lain, Injil sinoptik, maka
Yesus menyucikan bait Allah ini diletakkan di bagian akhir dari masa pelayanan Tuhan Yesus. Lalu ada yang mengatakan kalau demikian bahwa kemungkinan besar Tuhan Yesus melakukan penyucian bait Allah 2 kali selama masa pelayanan dan hidupnya. Di awal pelayanan dan di akhir pelayanannya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus ini menunjukkan bahwa di dalam masa pelayanan Tuhan Yesus yang singkat, Tuhan Yesus sangat memperhatikan bait Allah ini dan sangat memperhatikan orang-orang yang datang ke bait Allah. Saya teringat saudara-saudari, pada waktu saya berkunjung ke beberapa tempat ibadah. Yang pasti tempat ibadah orang Yahudi atau biasanya orang Kristen juga berziarah ke Israel. Kami dibawa dari satu tempat ke tempat dan selalu di saat kami singgah di satu tempat ke tempat yang lain, kami akan melalui tempat-tempat di mana ada orang-orang yang berjualan cindramata, yang menjual barang-barang di situ, yang bisa kami lihat, bahkan yang bisa kami beli di situ. Bukan hanya segala barang yang menyangkut kebutuhan ziarah atau orang yang mau beribadah, tetapi bahkan barang-barang yang tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah pun dijual di sana. Ternyata bukan hanya di Israel. Saya pernah diajak berkunjung ke Gunung Kawi. Ternyata untuk masuk ke Gunung Kawi pun harus melewati jalan di mana sepanjang jalan menuju tempat ibadah orang-orang yang ke Gunung Kawi itu melewati orang-orang yang berjualan. Memang ada yang berjualan untuk persembahan ke Gunung Kawi. Tetapi ternyata juga ada banyak barang yang tidak diperlukan dalam penyembahan itu dijual di sana. Begitu pula dengan tempat ibadah yang saya kunjungi bersama dengan rekan-rekan, yaitu ke Posarang di Kediri. Kami juga diajak untuk melewati sebuah jalan yang di sepanjang jalan itu ada orang yang berjualan. Itu jalur yang keluar atau sebaliknya kalau mau masuk lewat situ nanti keluar lewat jalan yang lain. Tapi dengan pasti kita akan melalui jalan itu. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, rupanya tipe ataupun cara-cara seperti ini ya hampir sering dilakukan. Selain untuk membantu orang yang akan datang beribadah di sana, tetapi ada juga hal-hal yang membuat Tuhan Yesus marah. Mari kita bisa melihat di sini. Mengapa Tuhan Yesus harus menyucikan bait Allah? Kita melihat di sini, di saat di dalam bait suci, ia mendapati pedagang-pedagang, baik lembu, kambing domba, merpati, penukar-penukar uang ada di situ. Nah, Bapak Ibu bisa melihat tayangan singkat ya bagaimana keadaan bait Allah pada waktu Tuhan Yesus datang dan melihat banyak pedagang di sana. Saat itu hari raya Paskah Yahudi sudah dekat, maka Yesus pergi ke Yerusalem. Di sana di rumah Tuhan, ia mendapati para penjual sapi, domba, dan burung merpati, juga para penukar uang yang duduk di situ. Orang itu datang ke sini. Ayo kita lihat.
Maka ia membuat cambuk dari tali dan mengusir semua binatang itu keluar dari rumah Tuhan, baik domba maupun sapi. Ia menjungkir balikan meja para penukar uang dan uang mereka berserakan. Lalu dia memerintahkan para penjual merpati, angkat semuanya dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku untuk tempat berdagang. Murid-muridnya teringat akan ayat Alkitab ini. Cintaku untuk rumahmu, ya Allah, berkobar dalam diriku seperti api. Para penguasa Yahudi menantang Yesus dengan pertanyaan. Sehebat apa engkau ini sehingga kau berhak melakukan ini? Runtuhkan rumah Tuhan ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kau akan membangunnya kembali dalam 3 hari? Dibutuhkan 46 tahun untuk membangun rumah Tuhan ini. Tetapi rumah Tuhan yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi ketika ia bangkit dari mati, para pengikutnya teringat bahwa itu pernah dikatakannya. Maka mereka percaya pada Alkitab dan perkataan Yesus. Ketika Yesus berada di Yerusalem selama perayaan Paskah, banyak orang percaya kepadanya ketika menyaksikan keajaiban yang dibuatnya. Tetapi Yesus sendiri tidak percaya pada mereka sebab ia mengenal semua orang. Mereka tidak perlu memberinya keterangan tentang siapapun sebab ia sendiri tahu apa yang ada di hati mereka. Jemaat yang terkasih, setelah kita bisa melihat video singkat tadi, kita bisa membayangkan gitu. Orang-orang yang berjualan itu letaknya ada di pelataran, di sepanjang perbatasan bait suci dengan lingkungan luar. Yang seharusnya tempat itu dipakai juga untuk ibadah orang-orang yang bukan orang Yahudi. Nah, jemaat yang terkasih, pasti kita bisa membayangkan bahwa orang-orang yang harusnya beribadah di tempat itu, yang tempatnya saja sudah letaknya paling jauh dengan pusat, yaitu ruang kudus dan maha kudus, ruang suci dan maha suci, masih juga dicampuri atau dikotori dengan pedagang-pedagang, dengan orang-orang yang begitu hiruk pikuk, yang ramai. Kalau kita mau ibadah, kita pasti menyukai suasana yang tenang, suasana yang hening. Kita bisa menikmati, mendengar dengan baik, kita bisa mengarahkan hati, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi di saat kita mau berdoa, mau berkonsentrasi mendengar firman Tuhan, kita mendengar banyak suara-suara yang bahkan keras melebihi suara dari pujian ataupun khotbah, maka kita akan terganggu. Belum lagi mungkin kita melihat orang banyak kotoran di sana sini, membuat kita tidak nyaman untuk beribadah. Nah, jemaat yang terkasih dalam Kristus, yang pertama kita bisa melihat bahwa keegoisan dari orang-orang yang berjualan, atau bahkan juga keegoisan dari pemimpin-pemimpin agama di tempat itu, yang pasti mengizinkan orang-orang berjualan itu, akhirnya tidak memperdulikan orang-orang yang datang beribadah yang seharusnya juga memakai tempat itu.
Bahkan juga yang tidak di tempat itu, yang harus melalui tempat itu, masih juga merasa tidak nyaman. Walaupun ada yang mengatakan, Bapak Ibu, orang-orang yang berdagang itu juga membantu setiap orang yang akan datang beribadah. Karena mereka akan datang dari tempat yang jauh-jauh juga. Mereka orang Yahudi, turunan Yahudi harus datang ke Yerusalem itu untuk beribadah di Bait Suci. Dan perjalanan itu bukanlah sebuah perjalanan yang singkat dan mudah. Oleh karena itu mereka sangat dibantu jikalau hewan persembahan itu telah tersedia di sekitar tempat ibadah mereka atau tidak jauh dari tempat itu. Karena mereka akan dituntut untuk memberikan persembahan yang baik, persembahan yang sempurna, tidak cacat, tidak juga loyo, karena itu persembahan binatang. Di saat mereka pergi dan mereka datang ke tempat itu, mereka juga pasti memerlukan uang dalam membeli, yaitu uang yang dipakai oleh orang-orang di sekitar tempat itu. Makanya ada penukaran uang. Tetapi ternyata apa yang menjadi keinginan mereka untuk membantu sudah bergeser. Mereka bukan hanya untuk membantu orang-orang yang hendak beribadah, tetapi mereka lebih mencari keuntungan. Lebih melihat apa yang menjadi keinginan dirinya lebih banyak. Sehingga mereka tidak memperdulikan orang lain. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita melayani, Tuhan yang tahu begitu ya. Tapi orang juga bisa melihat. Tapi motivasi kita melayani Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan? Apakah motivasi kita melayani Tuhan itu sudah bergeser untuk mencari kepentingan diri sendiri, sehingga kita tidak memperdulikan orang yang kita layani? Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengingat akan hal ini. Masa Paskah ini mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk kita yang berdosa, untuk kita yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Makanya dia datang, dia rela untuk menyelamatkan kita. Masa ini mengingatkan kita juga untuk menyatakan kasih Tuhan yang besar kepada kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, apakah kita masih peduli dengan orang-orang di sekitar kita, di mana kita akan beribadah, sekitar tempat kita ibadah? Apakah motivasi kita dalam melayani Tuhan benar-benar tulus, benar-benar di dalam keadaan yang murni, yang suci di hadapan Tuhan? Tuhan Yesus datang untuk mengingatkan mereka bahwa tempat ibadah ini adalah tempat untuk orang-orang itu juga datang kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, yang kedua kita bisa belajar dan melihat bahwa ayat yang kita baca tadi ayat 17, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta untuk rumahmu, rumah Tuhan menghanguskan aku. Cinta ini adalah sebuah kata yang bisa diartikan sebagai satu keinginan besar, satu kerinduan untuk mau melakukan yang terbaik. Cinta akan rumahmu. Sungguh-sungguh punya semangat seperti orang yang fanatik begitu.
Orang yang tidak memperdulikan yang lain, yang sungguh-sungguh hanya taunya melakukan itu. Cinta pada rumahku menghanguskan aku. Betul-betul memakan aku, betul-betul itu mengambil seluruh perhatianku. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, apakah kita cinta pada rumah Tuhan? Seperti Tuhan Yesus mencintai rumah Tuhan. Bait suci, tentu saja suci. Karena ada Allah di situ yang maha suci, yang hadir bertahta di situ. Rumah yang kudus, rumah Allah. Apakah kita mencintai rumah Allah selayaknya rumah yang suci, rumah yang kudus? Rumah di mana Allah datang dan bertahta di situ. Saudara yang terkasih, mari kita melihat rumah di mana Tuhan hadir dan bertahta. Banyak orang yang juga mengartikan bisa tubuh kita karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tapi juga jelas di sini bahwa bait suci sebuah tempat yang dibangun oleh manusia di mana orang-orang Yahudi datang beribadah di situ. Rumah Allah, bait Allah. Berapa besar kecintaan kita kepada bait Allah, saudara? Ya tentu kita sekarang ini adalah gereja kita. Gereja Kristen Kalam Kudus, saudara. Saudara, adakah waktu atau hati kita, mata kita memperhatikan gereja kita? Sekarang sudah lama ya kita tidak pergi ke gereja. Kita tidak bisa lihat lagi gedung gerejanya. Ya, kita tidak bisa lagi bertemu dengan orang-orang yang ada di gereja seperti biasanya. Mungkin itu Pak Iwan, Bu Sri begitu ya, Pak Ali walaupun dia kantor parkir kita sudah tidak bisa bertemu lagi. Karena masa pandemi ini. Saudara, pada masa itu atau nanti yang akan datang, berapa besar cinta kita kepada rumah Tuhan, saudara? Beberapa waktu lalu, saudara, kami tergabung dalam majelis, ada rapat rutin begitu ya. Pak Budi atau salah satu dari jemaat di Kemayoran merupakan majelis yang bagian sarana prasarana. Jadi selalu memperhatikan kondisi gereja. Atau ada laporan tentang kerusakan, mungkin ya di situ ada yang terkelupas, mungkin kalau di Kupang Jaya mungkin terlalu atas itu ada yang kena air ya, setelah hujan begitu. Biasanya Pak Budi bagian sarana prasarana ini yang akan memperhatikan, mengurus sampai kerusakan itu diperbaiki dan menjadi bagus, saudara. Tapi saudara, kalau kita yang bukan bagian sarana prasarana atau bahkan kita bukan majelis, kita hanya jemaat, saudara. Apakah kita ada cinta kepada rumah Tuhan, saudara? Pernahkah kita memperhatikan tempat kita beribadah? Oh, apakah lantai ini sudah bersih? Wah, bunganya apakah tetap seperti itu atau lebih bagus atau bisa lagi lebih indah? Sehingga membuat orang itu lebih berfokus untuk beribadah kepada Tuhan. Atau saudara kita bisa perhatikan, oh Pak A ya, dia rasanya kesulitan kalau untuk ibadah ke tempat ini karena kakinya sakit. Bagaimana ya caranya untuk bisa membawa dia datang beribadah? Saudara, cinta kepada rumah Tuhan telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak ingin rumah Allah yang suci itu dikotori. Bukan hanya benar-benar kotoran secara harafiah sampah-sampah, saudara. Tetapi juga Tuhan tidak ingin dikotori oleh motivasi-motivasi yang salah. Karena dikatakan jangan buat tempat atau rumah ibadah ini sebagai tempat berjualan.
Saudara, siapa yang perhatikan kondisi gereja kita? Mari saudara, kita memperhatikan bersama. Karena cinta kita kepada rumah Tuhan. Layakkah jikalau Tuhan hadir di saat kita beribadah di tempat yang seperti ini, saudara? Atau kita akan cuek saja? Memang ada dua ekstrim akhirnya, saudara. Kan kita ke gereja itu bukan melihat gedungnya. Kita nggak lihat fasilitasnya. Betul, saudara. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Tapi maaf, saudara. Bukankah Tuhan hadir di tempat yang maha suci? Tempat yang layak untuk Dia bertahta. Dia ada di surga. Sekarang Dia mau datang bersama dengan kita beribadah di tempat ini. Layakkah Tuhan datang bersama dengan kita yang dengan rela turun untuk kita di tempat di mana tidak seharusnya Dia dapati? Saudara, bisa juga ke ekstrim yang berikutnya. Akhirnya fokusnya bukan pada Tuhan. Kita terlalu memperhatikan keadaan fisik atau bangunan dari gereja itu. Akhirnya kita tidak akan datang kalau misalnya tidak ada AC-nya atau AC-nya mati, AC-nya kurang dingin, aku nggak bisa ibadah. Atau kita mengatakan, wah gak enak, karena tempatnya susah nyarinya, berlekok-lekok, jauh dari transportasi. Akhirnya kita tidak beribadah, saudara. Saudara, cinta akan rumah Tuhan. Betapa besar kita mencintai rumah Allah, karena Allah hadir di situ, saudara. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mulai memperhatikan gereja kita. Layakkah jikalau Tuhan datang di tempat di mana kita beribadah? Atau sebaliknya, apakah kita cinta kepada rumah Tuhan karena Tuhan telah hadir di situ? Atau kita tidak mempedulikan lagi Tuhan, saudara? Akhirnya seperti orang-orang yang berdagang ini dan para pemimpin agama yang tidak mempedulikan lagi. Akhirnya Tuhan datang atau tidak datang, gak apa-apa. Gak mementingkan itu. Dia melihat pokoknya ada keuntungan. Ekstrimnya saudara bisa apa? Akhirnya berapa jumlah yang datang? Persembahannya banyak enggak? Aduh, selama masa COVID ini persembahannya tambah menurun. Saudara yang terkasih dalam Kristus. Apakah fokus kita kepada Allah yang hadir? Apakah pada masa seperti ini Tuhan betul-betul hadir? Apakah betul-betul jemaat bisa merasakan? Apakah betul-betul kita berserah kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Mari saudara, seperti Tuhan Yesus. Dengan semangat, dengan sebuah kerinduan, dengan usaha yang sungguh mencintai rumah Tuhan. Karena bukan hanya rumah Tuhan, itu memang rumahnya Tuhan Yesus. Pasti tidak rela saudara dikotori. Baik dikotori sampah beneran atau motivasi orang yang datang, saudara. Tuhan juga tidak ingin tentunya kita datang dengan motivasi yang salah, dengan motivasi yang kotor, dengan hati yang penuh kemarahan, dengan pikiran yang penuh kebencian. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita memiliki kecintaan akan rumahnya. Karena Tuhan hadir di situ. Yang ketiga, saudara, kita bisa melihat di situ, di bagian yang kita baca ini, bagaimana Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus membersihkan bait Allah itu. Tetapi
para pemimpin agama, orang-orang Yahudi menentang dia. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, bukankah waktu kita datang ke rumah Tuhan, kita rindu Tuhan berbicara kepada kita? Bukankah kita rindu Tuhan menyapa kita? Kita datang ke rumahnya Tuhan, saudara. Bukan Tuhan datang ke rumah kita, tapi kita datang untuk bertemu dengan Tuhan. Kita ingin dikuatkan, kita ingin disegarkan, kita ingin dipimpin. Oleh karena itu saudara, di saat kita datang ke rumah Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, saudara? Apa yang Tuhan Yesus nyatakan di bait Allah itu? Tuhan Yesus datang pertama sekali, dia membersihkan para pedagang. Mengusir orang-orang yang berdagang. Suruh pindah. Saudara, hal itu tidak enak bukan? Membersihkan, menegur, mengingatkan, bahkan merubah. Saudara, Tuhan Yesus datang, waktu kita datang dan dia hadir bersama dengan kita rindu dia berbicara. Tapi di saat Tuhan berbicara kepada kita, menyentuh hati kita, apakah kita siap untuk menerimanya, saudara? Entah Tuhan mengingatkan akan dosa kita, entah Tuhan menegur akan kelalaian kita, mengingatkan kita akan segala masalah kita dengan orang lain. Mungkin membuat kita sakit kan saudara? Mungkin membuat kita juga marah. Mungkin kita bisa mengatakan, pendeta itu ya, penginjil itu nembak aku. Saudara, kita datang kepada Tuhan bukan hanya untuk dapat berkatnya, untuk dapat janji-janjinya yang menyenangkan hati kita. Tuhan datang agar kita ini disucikan olehnya. Kita dimurnikan olehnya. Tuhan memberkati kita, tapi Tuhan juga mau menyempurnakan kita. Saudara. Apalagi dalam masa prapaskah ini, kita diajak untuk mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk boleh datang di bawah kakinya. Mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kita, saudara. Mengingatkan kita, menegur kita. Bukan hanya datang ke gereja untuk mendengar yang enak-enak. Kita datang untuk dimurnikan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam Kristus. Di saat kita datang beribadah kepadanya, masuk ke hadiratnya, kita ingin Tuhan menyatakan isi hatinya. Di saat Tuhan menyatakan isi hatinya, kemauannya kepada kita, mari kita membuka hati kita. Mari kita menyambutnya, menerimanya. Walaupun kita ditegur, walaupun kita harus dimurnikan, walaupun kita harus merubah segalanya. Entah itu rencana hidup kita, entah itu hal-hal yang menurut kita sudah tepat, sudah pas, sudah enak. Tapi kalau Tuhan mengingatkan untuk merubah kita, saudara, menegur kita, maka haruslah kita mau menaatinya dengan bersyukur. Bukan seperti orang-orang Yahudi dan pemimpin agama yang malah menentang Tuhan Yesus, yang marah kepada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, biar Roh Kudus menolong kita untuk kita boleh diingatkan bahwa di saat kita datang kepada Tuhan, kita siap mendengarkan suaranya. Kita siap menerima segala perintahnya. Jadi hari ini kita belajar tentang yang pertama. Apakah motivasi kita beribadah, motivasi kita melayani Tuhan masih murni, masih suci? Ataukah sudah dibelokkan untuk kepentingan diri sendiri?
untuk mencari keuntungan sehingga tidak memperdulikan orang lain. Yang kedua, berapa besar cinta kita kepada rumah Tuhan. Yang ketiga, siapkah kita di saat Tuhan berbicara kepada kita, di saat Tuhan menyatakan isi hatinya, kita menerimanya dengan ucapan syukur dan siap untuk disucikan, dimurnikan, dan dibentuk olehnya. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami. Kami melayani Tuhan, kami datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memurnikan motivasi kami. Engkau terus ingatkan hati kami yang mau menyenangkan hati Tuhan. Untuk kami boleh tetap dimurnikan, untuk tetap disucikan, semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Di saat ada keinginan diri, kepentingan diri, mencari keuntungan diri, yang akhirnya merugikan orang lain, kami mohon Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan kami, sehingga kami boleh bertobat. Kami kembali menyucikan hidup kami, hanya melayani semata untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga mohon pertolongan Tuhan, berikan kami hati yang penuh cinta, penuh kesungguhan untuk memperhatikan rumah Tuhan, karena disitulah Tuhan Kau hadir. Baik gereja kami, atau bahkan tubuh kami sebagai bait Allah. Tuhan Kau berkati kami, agar di mana Tuhan hadir, adalah tempat yang layak bagi Engkau hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap kami juga ya Tuhan. Biar kami boleh selalu siap mendengar suara Tuhan di saat kami datang kepada Tuhan. Entah itu menyenangkan hati kami, atau mungkin itu membuat kami sedih karena Engkau menegur kami, membersihkan kami, dan membentuk kami. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus menolong kami, agar kami boleh siap untuk dibentuk oleh Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami, pimpin dan berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami juga hamba-Mu ini. Dan biarlah nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Allah membawa persembahan syukur bagi Dia. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kita mengingat limpahan berkat-Nya yang telah mencukupkan kebutuhan hidup kita sampai saat ini. Dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank gereja kita, ataupun dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang nantinya akan diserahkan ke gereja. Jemaat yang terkasih, kita adalah bait kudus Tuhan yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sehingga kita bukan lagi milik kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus yakin bahwa kita adalah milik Allah dan kita adalah anak-anak Allah yang harus hidup berdasarkan kebenaran dalam Yesus Kristus. Dan kiranya melalui hidup setiap kita, kita akan menjadi kesaksian yang hidup yang memuliakan nama-Nya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Mari dengan penuh iman kita katakan, Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menyanyikan pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai
Kau, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu Tuhan, di kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dengan iman katakan, kami terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu setia dan mengasihi setiap kami. Saat ini kami memberikan persembahan ini sebagai tanda syukur atas berkat-berkat jasmani yang telah Engkau berikan kepada kami. Sucikan dan pakailah persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu ini ya Tuhan. Persembahan ini juga sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam hikmat dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan tuntunlah kami untuk kami terus belajar untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan mengarahkan hati, hidup kita hanya kepada Dia. Dan biarlah dalam masa Prapaskah ini, kita benar-benar memiliki kecintaan kepada Dia. Mari kita melakukan kebenaran firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari, dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Simaklah beberapa pengumuman berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.